sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan dulu ketua kelasnya. Berdoa mulai. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Jaki. Terus siapa lagi? Rizky Majidatul, anak 2 ya. Semoga teman kalian yang hari ini sakit lekas sembuh ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang KKA ya. KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya, kamu lihat peserta didik belajar mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Semua berdiri. Semua berdiri. Perhatikan setiap kelompok. Nanti Bu Guru akan memberikan satu kalimat yang nantinya akan kamu sambung kata. Mengerti? Dari kelompoknya lagi dulu ya. Ayah pergi ke pasar. Lanjut. Pasar. Lanjut kelompoknya Aziza, Minggu. Lanjut sebelahnya. Lanjut Minggu, Airin. Pagi yang sangat cerah. Pagi yang sangat cerah. Cerah, kelompoknya Rois, cerah. Matahari. Matahari apa? Salah, matahari, Farel. Siang hari, hari. Siang hari Rabu. Salah, hari. Minggu apa? Pagi lagi. Hari Senin. Senin apa? Senin pagi. Kamu pagi apa? Pagi. Pagi. Pagi cerah. Gabriel apa? Cerah. Ayo Jabran. Nah, harus fokus ya. Yang fokusan kalian. Oke, kita lanjut. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bu Guru punya konsep berpikir komputasional. Nah, pertanyaan pemantiknya sekarang, apa yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional? Yang kedua adalah jelaskan prinsip-prinsip yang ada di dalam berpikir secara komputasional. Nah, yang pertama, berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Itu menurut Bebras Indonesia ya. Kemudian berpikir komputasional itu merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia
maupun komputer. Lanjut. Nah, keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan di era abad 21. Kompetensi ini berkaitan erat dengan konsep PACE. PACE itu adalah critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, communication, komunikasi, dan collaboration atau kolaborasi. Oleh karena itu, berpikir komputasional menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tantangan masa kini. Nanti kalian akan belajar coding, ada pembelajaran coding ya. Prinsip berpikir komputasional itu mencakup ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan berpikir algoritma. Keempat prinsip ini kemudian akan dijelaskan dan diuraikan dengan penggunaan aktivitas untuk mempermudah perkenalan dengan prinsip berpikir komputasional tersebut. Nah, apa dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah. Contohnya merancang pesta ulang tahun dengan berdiskusi. Nah, misalnya contohnya Melody mau ulang tahun. Nah, apa yang dilakukan Melody sebelum terjadi pesta ulang tahun? Pastinya Melody akan mencari apa yang pertama? Apa yang akan dilakukan Melody ketika akan mau mengundang temannya ke rumahnya? Membuat undangan. Ya, membuat undangan terlebih dahulu. Yang kedua apa lagi? Membuat kue. Membuat kue. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Angkat tangan yang bisa menjawab, angkat tangan. Membuat kue, terus tadi apa itu membuat undangan, apa lagi? Ayo, apa lagi? Selain itu apa? Biasanya apa? Membuat dekorasi, boleh? Apa lagi? Selain membuat dekorasi, menentukan apa lagi? Jam. Terus apa lagi ya? 4, betul. Jadi kalau ulang tahun nggak mungkin kan, mungkin Melody sendiri mau ulang tahun di tempat lain, misalnya mau di apa? Di rumah makan, ya, maunya misalnya di Magnolia Cafe, misalnya seperti itu kan. Berarti Melody harus menentukan tempat dulu, terus kapan pelaksanaannya ya, jamnya jam berapa, terus pesan apa, menu terutama ya. Kalau undangan kan harus ada menunya ya, seperti itu ya. Lanjut, tuh. Yang kedua tentang pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya membuat pola di dalam kelompok sendiri dan menebak pola orang lain ya. Contohnya misalnya begini punya angka 2, terus punya angka 4. Setelah itu angka berapa? 2, 4, 5, terus 8, terus nah, seperti itu dan selanjutnya. Itu namanya pengenalan pola ya. Kemudian lanjut tentang abstraksi. Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contohnya mencari jawaban yang paling tepat dari informasi yang diberikan ya. Ini berpikir algoritmik itu adalah menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya bermain game susun instruksi atau berpasangan. Nah, ini juga ya. Jadi kamu bermain game mengenai pelajaran terutama ya, menyusun instruksi itu adalah sudah belajar coding ya. Jadi kamu game, bukan game yang bermain loh ya. Game pelajaran itu adalah kamu sudah menerapkan coding dan kecerdasan artifisial ya. Lanjut. Sekarang ada contoh abstraksi di sini. Bacalah paragraf berikut. Setiap pagi Rani membantu ibunya menyapu halaman. Ia juga merapikan tempat tidur dan menyiapkan buku sebelum berangkat sekolah. Rani selalu datang tepat waktu dan mendengarkan guru dengan sesama. Pertanyaannya, tuliskan 2 informasi penting dari paragraf di atas yang menunjukkan sikap disiplin Rani. Kira-kira dari soal itu sikap disiplin Rani apa yang dapat kamu ambil dari informasi paragraf itu?
Ya, Melody katakan apa? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Informasi penting yang bisa kamu ambil dari sikap disiplin tani. Apa lagi? Setiap pagi membantu ibunya. Betul. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang berani menjawab kelompok lain? Jadi informasi penting yang dapat kamu terima, yang bisa kamu lihat pada sikap disiplin Rani adalah Rani selalu datang tepat waktu, kemudian mendengarkan guru dengan sesama, ya. Kemudian ia juga terbiasa untuk merapikan tempat tidur dan menyiapkan buku sebelum berangkat sekolah. Nah, ya, nanti setelah pembelajaran ini kalian akan memberikan refleksi dari pembelajaran KKA modul 2, apa yang akan kalian terima dari awal tadi hingga tugas yang terakhir. Nah, sekarang kalian akan beri tugas, ya, akan beri tugas dari kelompoknya Melody. Kamu buat langkah-langkah, ada soalnya nanti ya, setiap kelompok ada soalnya. Setiap siswa itu akan memberikan petunjuk cara membuat, misalnya cara membuat kopi, dimana langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi nanti setiap anak saya beri kertas post-it, perintahnya berbeda-beda, paham? Oke, kamu keluarkan dulu alat tulis ini. Baiklah, setiap kelompok akan saya beri pertanyaan, ya. Ini diambil dulu dari kelompoknya Melody. Ambil satu. Boleh ya, kelompoknya Aziza, biar siapa yang mau maju. Jangan ditunjukkan kepada kelompok yang lain, ya. Kemudian kelompoknya Zahir, biar. Kelompoknya Rois, biar. Tunjuknya diambil dulu. Sudah ya, sekarang saya bagikan kertas post-itnya. Coba, itu sudah ada petunjuknya sendiri-sendiri. Kalian kerjakan, setiap siswa mengerjakan satu langkah. Jadi tidak boleh sama, ya, harus berurutan. Misalnya Melody apa dulu, terus apa Yuna apa dulu, terus Ibu Bila apa, terus Isya apa, gitu ya. Sudah, kalian kerjakan, berdiskusi. Diberi waktu 10 menit. Dahulu nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, begitu ya. Jangan sampai lupa pada waktu mempresentasikan di depan. Baiklah, sekarang coba dari kelompoknya Rois maju. Yang menebak adalah kelompoknya Gavril. Coba semua kelompoknya Rois maju ke depan untuk mempresentasikan. Langkah pertama, menuangkan 2 sendok bubuk susu. Langkah kedua, memberi gula secukupnya. Langkah ketiga, merebus air hingga mendidih. Langkah keempat, menuangkan air panas. Langkah kelima atau terakhir, mengaduk hingga rata. Sedang dari kelompoknya Gavril, kira-kira Rois ini beserta dengan kelompoknya sedang membuat apa? Kopi. Apa? Susu, ya. 100 untuk kelompoknya Gavril. Silakan kembali, terima kasih untuk kelompoknya Rois dan teman-temannya. Lanjut, sekarang kelompoknya Gavril maju.
ketiga, tuangkan bubuk kopi ke gelas. Langkah keempat, masukkan gula ke dalam gelas. Langkah kelima, tuangkan air panas ke gelas. Langkah keenam, mengaduk kopi di dalam gelas. Langkah ketujuh, sajikan kopi. Langkah kedelapan, kopi siap dinikmati. Nah, kira-kira dari kelompoknya Gabriel ini sedang membuat apa dari kelompoknya Zila? Iya, 100 kopi, betul? Silakan kembali dan terima kasih dari kelompoknya Gabriel. Lanjut sekarang untuk mempresentasikan dari kelompoknya Zila. Silakan berdiri berjajar. Yang membaca langkah pertama siapa? Langkah pertama, siapkan bahan-bahannya. Masukkan air mendidih ke dalam gelas yang sudah dikasih gula tadi. Kelima, tambahkan air dingin sedikit. Aduk hingga merata. Langkah ketujuh, lalu kita sajikan. Dari kelompoknya Aziza, kira-kira membuat apa? Betul? Ya, silakan kembali. Terima kasih. Kemudian kelompoknya Melodi, silakan ke depan. Yang menebak adalah kelompoknya Alfa. Langkah keempat, tuangkan bumbu ke dalam piring. Langkah kelima, tuangkan roti yang sudah matang ke dalam piring. Nah, dari kelompoknya Alfa, menebak apa kira-kira yang dibuat dari kelompoknya Melodi? Ya, sedang membuat mie-instan. Betul. Silakan kembali. Ya, itu ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu? Di modul 2 tentang berpikir komputasional. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Nah, kesimpulannya berpikir komputasional itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputernya. Nah, ini nanti karena di anak-anak juga tidak semuanya punya HP dan tidak semua punya laptop ya, kita bisa menggunakan metode